Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianti Kusuma, NPM 212121005. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisis novel layar terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana dengan menggunakan pendekatan didaktis. Nah, sebelum kita masuk ke analisis novel layar terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu siapa itu Sultan Takdir Ali Syahbana. Sultan Takdir Ali Syahbana merupakan pengarang Indonesia yang banyak berorientasi ke dunia barat. Beliau lahir di Tapanuli, Sumatera Utara pada 11 Februari 1908 dan beliau meninggal pada 31 Juli 1993. Pada tahun 1933, Sultan Takdir Ali Syahbana mendirikan dan menerbitkan majalah Pujangga Baru bersama-sama dengan Amir Hamzah dan Armin Pane. Majalah ini menyuarakan pembaharuan sastra. Sultan Takdir Ali Syahbana menampilkan beberapa tulisan yang berorientasi pada pendiriannya, yaitu pembaruan ala barat. Nah, selanjutnya untuk identitas novel layar terkembang ini merupakan salah satu novel terbaik yang ditulis oleh Sultan Takdir Ali Syahbana. Novel ini diterbitkan oleh Balai Pustaka pada tahun 1937. Novel ini terdiri dari 201 halaman dengan berat buku 250 gram. Novel layar terkembang menceritakan tentang Tuti dan Maria yang merupakan dua kakak beradik dengan watak yang bertolak belakang. Mereka adalah anak dari Raden Wiri Atmaja. Ibu mereka sudah lama meninggal karena penyakit yang diderita. Tuti adalah anak pertama dari Raden Wiri Atmaja. Ia merupakan seorang wanita yang tegas, aktif berorganisasi, tidak mudah tertarik terhadap hal baru yang tidak jelas manfaat dan tujuannya, dan ia juga sangat memperjuangkan hak-hak wanita. Hal-hal tersebut sangat bertolak belakang dengan watak adiknya, yaitu Maria, yang memiliki perangai yang ceria, mudah kagum terhadap banyak hal, ekspresif, serta mudah bergaul. Tuti merupakan seorang guru di sekolah HIS Arjuna di Petojo, sedangkan Maria adalah seorang murid HBS Carpenter All Things Teaching kelas penghabisan. Dan Raden Wiri Atmaja ini merupakan seorang pensiunan wedana di daerah Banten dan kini tinggal di Jakarta bersama kedua putrinya tersebut. Pada awalnya, Tuti ini mempunyai seorang tunangan yang bernama Hambali, tetapi putuslah pertunangan itu karena Hambali merasa tidak diperhatikan oleh Tuti. Hambali merasa bahwa mereka tidak seperti orang yang bertunangan. Mereka seperti orang asing yang tidak saling mengenal. Nah, pada suatu pagi, Tuti dan Maria pergi melihat-lihat akuarium di pasar ikan. Di sanalah mereka bertemu dengan Yusuf, seorang pemuda tampan yang bersekolah di Sekolah Tabib Tinggi. Yusuf ini merupakan putra Demang Munaf di Martapura, Sumatera Selatan. Dari pertemuan itulah kisah mereka dimulai. Sepulang dari pasar ikan, Yusuf mengantar Maria dan juga Tuti ke rumah mereka di ujung Gang Hauber. Ketika di perjalanan, mereka membicarakan tentang pendidikan mereka dan hal-hal yang lain. Sepulangnya Yusuf dari rumah Tuti dan Maria, ia merasakan ketertarikan kepada salah satu dari dua gadis tersebut, yaitu Maria. Tingkah Maria yang selalu berseri-seri dan ceria ternyata memikat hati Yusuf. Keesokan harinya, ketika Yusuf akan berangkat sekolah, tidak sengaja ia bertemu dengan Maria di depan hotel Des Indes. Entah kenapa Yusuf merasa senang bertemu dengan gadis itu lagi. Bagai ada perasaan yang sulit dijelaskan dalam hatinya. Jadilah Yusuf mengantar Maria ke sekolahnya terlebih dahulu. Semenjak itu, seringlah mereka berangkat sekolah bersama-sama. Lain halnya dengan Tuti. Ia selalu sibuk dengan organisasi yang diikutinya. Tuti menjadi ketua cabang di Jakarta yang harus mengurus Kongres Putri Sedar. Dalam pidatonya, Tuti menyampaikan bahwa kedudukan perempuan di masa yang akan datang ini harus bisa sejajar dengan laki-laki. Perempuan harus memiliki gelanggang kebebasan yang tidak terbatas. Perempuan tidak bisa dijadikan sebagai seorang hamba sahaya yang harus patuh terhadap laki-laki. Perempuan bebas memilih pilihan hidupnya, bebas untuk menyuarakan hati dan pendapatnya. Kedekatan antara Yusuf dan Maria juga terus meningkat dan semakin terlihat. Hingga pada suatu hari, Yusuf dan Maria pergi bertamasya berdua ke air terjun di Dago. Di sanalah Yusuf menyatakan perasaan cintanya kepada Maria.
Maria yang juga cinta akan Yusuf sangat senang mendengar hal itu. Bertunanganlah mereka. Semakin sering Yusuf pergi ke rumah Maria, semakin dekat perasaan mereka. Tuti merasa bahwa Maria terlalu jelas menunjukkan cintanya kepada Yusuf. Tuti tidak ingin jika adiknya bergantung kepada tunangannya itu. Tibalah pada suatu hari disampaikan kekhawatiran Tuti kepada Maria. Rupa-rupanya Maria ini tidak terima. Ia menganggap bahwa cintanya kepada Yusuf adalah cinta yang tulus. Ia akan menggantungkan seluruh hatinya kepada Yusuf, tidak peduli apa yang akan terjadi selanjutnya. Suatu ketika, Maria terkena penyakit malaria dan juga TBC, sehingga Maria ini perlu dirawat di rumah sakit di Pacet. Hanya kehampaan yang dirasakan oleh ayah, kakak, serta tunangannya. Berbulan-bulan lamanya Maria menderita penyakit itu, tetapi tidak ada perubahan yang baik selama Maria sakit. Keadaan Maria hanya terus menurun sampai ia sendiri pun merasa kesal terus berada di dalam rumah sakit. Sehingga pada akhirnya Maria merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk sembuh dari dalam dirinya. Ketika hari terakhir Yusuf dan juga Tuti menjenguk Maria, maka disampaikanlah keinginan terakhirnya. Maria ingin kedua orang yang dikasihi dan juga dicintainya itu menikah dan hidup bersama-sama. Sepeninggal Maria, menikahlah Tuti dan Yusuf sesuai dengan keinginan Maria sebelum beliau meninggal. Dalam novel ini, Sultan Takdir Ali Syahbana memberikan nilai-nilai dan amanat kepada pembaca secara tersirat atau tersurat. Sikap dan gagasan Sultan Takdir Ali Syahbana dalam novel Layar Terkembang adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kedudukan antara kaum perempuan dan laki-laki harus ada kesejajaran dalam segala hal. Yang kedua, pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan tidak boleh berbeda dengan pandangannya terhadap kaum laki-laki. Yang ketiga, kaum perempuan diberi kebebasan dalam menyuarakan hak-haknya, pendapat, dan suara hatinya. Yang keempat, masyarakat Indonesia masih buta terhadap agama. Mereka tidak tahu agama apa yang dianutnya. Yang kelima, bangsa Indonesia tidak akan mengalami perubahan jika kedudukan kaum perempuan tidak diperbaiki. Keterkaitan antara Angkatan Pujangga Baru dengan novel Layar Terkembang ini. Angkatan Pujangga Baru lahir pada tahun 1933 dengan terbitnya majalah Pujangga Baru. Sastrawan yang paling menonjol pada Angkatan Pujangga Baru adalah Sultan Takdir Ali Syahbana ini sendiri, Anmin Pane, dan juga Amir Hamzah. Dalam novel Layar Terkembang, Sultan Takdir Ali Syahbana ini mengambil persoalan mengenai emansipasi wanita. Hal itu sejalan dengan salah satu karakteristik Angkatan Pujangga Baru, yaitu banyak penulis yang mengangkat tentang persoalan emansipasi wanita. Dapat dilihat dengan jelas dari tujuan hidup Tuti, yaitu mensejajarkan kedudukan perempuan dan laki-laki. Tuti yang terus berjuang agar kedudukan perempuan dalam masyarakat di masa yang akan datang dapat berubah ini, perempuan harus mendapatkan gelanggang kebebasan yang tidak terbatas. Dan persoalan emansipasi wanita bukan hanya tentang fiktif belaka. Sultan mengambil persoalan ini karena pada tahun 1920-an masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap kaum perempuan. Pandangan itu dirasa merugikan hak-hak kaum perempuan. Selanjutnya yaitu kelebihan novel Layar Terkembang. Yang pertama, cerita disuguhkan dengan sangat menarik. Yang kedua, terdapat banyak pesan moral yang disampaikan oleh penulis. Yang ketiga, alur cerita yang runtut dan jelas. Dan yang keempat, mengangkat persoalan emansipasi wanita yang pada masa itu sangat menonjol. Lalu, kekurangan novel Layar Terkembang ini hanya sedikit. Yang pertama yaitu masih banyak menggunakan bahasa Melayu sehingga agak sulit dipahami. Dan yang kedua yaitu terdapat beberapa dialog yang memakai bahasa yang tidak komunikatif. Kesimpulannya yaitu pendekatan didaktis dalam apresiasi sastra adalah suatu pendekatan yang berusaha menemukan dan memahami gagasan, tanggapan evaluatif, maupun sikap pengarang dalam kehidupan. Berdasarkan dari pengertian di atas, novel Layar Terkembang memiliki banyak nilai dan pesan moral yang dapat diambil. Nilai-nilai itu berkaitan dengan persoalan yang diangkat dalam novel ini, yaitu emansipasi wanita. Perjuangan Tuti untuk memperjuangkan hak-hak wanita dapat kita tiru, karena faktanya pada sampai saat ini pun permasalahan gender masih sering dipersoalkan. Sudah saatnya perempuan memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapat dan isi hatinya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.